Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa dan Rivi. Ini kita ke kabar haji nih, kabar yang menggembirakan. Di mana ratusan jemaah haji dari embarkasi Jakarta, Banten ini sudah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk menunggu keberangkatan mereka ke Tanah Suci Mekah. Kemarin ada 3 kloter jemaah calon haji yang melakukan tes kesehatan dan verifikasi berkas seperti paspor, pemasangan gelang, dan lain sebagainya, yakni kloter 8, 10, dan 11. Untuk kloter 8 yang terdiri dari 369 jemaah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 1.30 dini hari tadi. Panitia pelaksana ibadah haji embarkasi Asrama Haji Pondok Gede memprioritaskan lansia, disabilitas, dan orang beresiko tinggi dalam tes kesehatan dan verifikasi berkas haji. PPIH juga berfokus keamanan kesehatan dan keselamatan para jemaah haji dengan 8 anggota yang ikut ke tiap kloternya. Saya kalau ngeliat kayak gini tuh saya ingin mendoakan ya agar saudara-saudara ini yang akan menjadi haji yang mabrur gitu loh, ya kan, lancar berangkatnya, selamat juga pada saat ibadahnya, dan kembali ke tanah air juga sebagai haji yang mabrur. Betul, amin. Karena sebetulnya kalau kita lihat berita-berita sebelumnya, banyak sekali mereka yang sudah menabung puluhan tahun untuk bisa berangkat, dan akhirnya mereka bisa, sebagian dari mereka berhasil untuk bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. Oke, dan langsung saja kita, mohon maaf, ini bergabung ya dengan Madinah, Arab Saudi. Ini kita sudah terhubung dengan Ketua PPIH setempat, ada Pak Subhan. Selamat pagi waktu tanah air, dini hari waktu Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan, jam istirahatnya diganggu. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Jam istirahatnya terganggu oleh TV One nih ya. Kita terima kasih, mohon maaf dulu sebelumnya. 3 subuh ya. Oke, Pak Subhan, bagaimana Pak Subhan? PPIH kita di sana menyambut semakin banyak ya jamaah haji kita yang akan tiba di Madinah khususnya atau juga Mekah. Baik, ya, terima kasih Mas. Hari ini kita memasuki hari ketiga kedatangan jemaah haji di Tanah Suci, khususnya di Madinah. Jadi pada gelombang 1 ini, mulai 24 Mei kemarin sampai tanggal 2 Juni nanti, seluruh jamaah akan mendarat di Madinah. Nah, sampai dengan jam 00.50 tadi itu, kloter yang telah tiba di Madinah, sebanyak 29 kloter dengan jumlah jemaah 11.400 orang. Nah, petugas yang sudah ada di Tanah Suci, yaitu petugas dari daerah kerja bandara dan juga daerah kerja Madinah. Para petugas ini telah tiba di Arab Saudi pada tanggal 20 Mei yang lalu, dan setelah mereka melakukan ritual kedatangan, umroh dan lain sebagainya, mereka kemudian menempati posnya masing-masing untuk mempersiapkan diri memberikan pelayanan kedatangan jemaah haji yang dimulai pada tanggal 24 Mei kemarin pukul 6.20 pagi, yang ditandai dengan tibanya kloter 1 dari Jakarta. Alhamdulillah, layanan jemaah haji selama 2 hari lebih ini berjalan dengan baik. Mereka dapat menempati hotelnya masing-masing dan sudah memulai rangkaian ibadah di Madinah, ibadah Arba'in. Dan kita tahu pada tahun ini jumlah jamaah kita ini dengan usia di atas 65 tahun cukup banyak, sekurang lebih 32% atau sekitar 67.000 jamaah. Tetapi ketika kita menyambut kedatangan para jamaah beberapa kloter, nampak sekali dari raut wajah dan fisik jamaah sangat bugar dan bahagia sekali bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan mayoritas di antara mereka sekalipun usianya sudah di atas 60 tahun, tetapi secara fisik pada umumnya mereka sehat dan dapat melaksanakan berbagai kegiatan
selama di Madinah. Ini kira-kira Mas gambaran kedatangan para jamaah pada 2 hari ini. Baik, luar biasa. Terus senang ya Pak ya melihat mereka sudah tiba dengan kondisi yang berbahagia dan juga sehat. Nah, setibanya mereka di sana, apa yang akan dilakukan para jemaah, khususnya lansia, apakah akan disamakan atau nanti akan ada perlakuan berbeda? Pendampingan gitu kali Iya, ya? mungkin ada pendampingan? Ya, kami pada tahun ini membentuk struktur PPIH namanya, yang sebenarnya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi karena pada tahun ini jamaah kita cukup banyak yang berusia lanjut, di dalam struktur itu kita tambahkan satu bidang, namanya bidang layanan lansia. Nah, bidang ini bertanggung jawab untuk memitigasi dan menyiapkan SOP-SOP apabila dalam situasi tertentu memerlukan bantuan yang lebih daripada yang lainnya. Secara umum sebenarnya layanan kita sama terhadap jamaah itu, jamaah siapapun dia jamaah itu, baik muda maupun tua. Tetapi karena jemaah yang berusia lanjut ini cukup banyak, maka kita perlu perhatian khusus. Kita siapkan berbagai skenario, mulai dari ketersediaan kursi roda, kemudian ketersediaan peralatan kesehatan, kemudian rambu-rambu dan juga lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk dalam situasi tertentu membantu para jemaah yang lansia ini. Di dalam layanan akomodasi umpamanya, ketika jemaah ini akan kita tempatkan di hotel, lalu kemudian mereka beraktivitas keluar masuk hotel menuju ibadah, itu kita siapkan petugas dan juga rambu-rambu agar memberikan prioritas kepada lansia. Demikian juga para petugas-petugas yang berada di lapangan. Ini slogan kita pada tahun ini atau tagline kita, ini kan haji ramah lansia. Jadi semua kita, semua petugas itu kita wajibkan untuk semuanya, meskipun bukan bagian dari layanan lansia, tetapi semuanya harus memberikan empati, memberikan perhatian kepada seluruh jamaah, utamanya adalah jamaah lansia atau jemaah yang memerlukan bantuan. Oke, angka 489 personil ya Pak Suban ya. Apakah ini dirasa sudah ideal Pak? Karena memang ada fokus tersendiri ya dalam ibadah haji tahun ini yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, khususnya yang berada di debarkasi yang ada di Arab Saudi Pak. Kalau ideal sih belum Mas, dengan 221.000 jamaah itu ya tentu masih sangat kurang ya. Tetapi yang 480 ini menjadi semacam koordinator ya. Jadi seluruh petugas kita yang jumlahnya 4.200 itu harus memiliki semangat, memiliki empati yang sama untuk memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji. Nah, yang 480 ini memang diberikan fokus untuk melakukan mitigasi, melakukan perhatian-perhatian apabila diperlukan, maka dia bisa menggerakkan seluruh petugas yang lain untuk melakukan upaya-upaya pertolongan dan juga bantuan kepada jemaah yang memerlukan. Oke. Terakhir mungkin Pak Subhan Khalid, mengingat mungkin masih ada calon jemaah di tanah air yang akan berangkat dan menyaksikan kita, apa pesan Bapak Pak untuk para calon jemaah? Bapak berada di sana tentunya perlu juga menyampaikan beberapa poin penting kepada calon jemaah kita. Baik, para jemaah sekalian, yang pertama pesan kami adalah bahwa di Arab Saudi cuacanya ini semakin hari semakin merangkak menuju ke arah musim panas. Ya. Untuk beberapa hari ini suhu udara di siang hari sudah mencapai 40 dan 41 derajat. Karena itu maka para calon jamaah akan mempersiapkan diri menghadapi cuaca. Yang kedua, kami telah memberikan gelang identitas kepada para jamaah semuanya. Gelang identitas ini mohon untuk selalu dipakai, tidak dilepas dan juga tidak bertukar dengan teman jamaah yang lain. Karena
identitas inilah yang akan dapat membantu Bapak Ibu sekalian apabila memerlukan bantuan. Yang ketiga, tentu cuaca di Arab Saudi ini dengan kelembapan yang rendah, ini kita sering tidak merasa haus, tetapi kita mudah kehilangan cairan. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian agar sering-sering minum. Dengan cara minumnya sedikit-sedikit, tidak langsung banyak. Karena apa? Kalau minum terlalu banyak, itu akan memerlukan buang air yang cukup banyak. Tapi kalau sedikit-sedikit, ini akan tahan untuk tidak sering ke belakang. Itu Mas kira-kira tips yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Suban atas informasinya. Semoga ini bisa menjadi catatan bagi para jemaah haji yang akan melakukan keberangkatan ya ke sana agar semuanya ini bisa dicatat dan bisa berjalan dengan lancar pada saat di sana. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Amin.